Halo Sobat Labaru, saya Yola dan saya Sinta. Bertemu lagi bersama kami di pekan ketiga bulan November 2024. Di pekan ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik seputaran Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Di antaranya, Lapas Banjarbaru gelar upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2024. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Wujudkan program akselerasi ketahanan pangan, Lapas Banjarbaru panen 150 kg kangkung jumbo. Tanam 2.000 bibit singkong, Lapas Banjarbaru dukung program ketahanan pangan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 300 warga binaan jalani VCT Mobile, Lapas Banjarbaru gandeng Puskesmas Cempaka. Komitmen bangun budaya anti korupsi dan meningkatkan kinerja kehumasan, Lapas Banjarbaru ikuti penguatan di kantor wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan. Lapas Banjarbaru gelar razia bersama APH. Petugas berhasil temukan handphone. Dan inilah Labaru Sepekan. Lapas Banjarbaru gelar upacara Hari Pahlawan tahun 2024. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 yang berlangsung di lapangan alun-alun Lapas Banjarbaru. Upacara tersebut diikuti oleh para pejabat struktural, staf pegawai, petugas regu pengamanan, serta puluhan warga binaan. Upacara dipimpin oleh Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu, selaku perwira upacara, yaitu Kepala Seksi Administrasi Kamtib, Sabar Anju Padang, dan selaku komandan upacara, yaitu Kepala Urusan Umum Heri Ageng Sudarno Yugo. Dalam kesempatan tersebut, Wayan membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Ia menuturkan bahwa tema Hari Pahlawan tahun ini mengandung makna yang dalam, yaitu teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Wayan mengungkapkan proses perjuangan membangun bangsa senantiasa berbeda bentuknya dari tahun ke tahun. Hal ini terkait dengan perubahan lingkungan strategis bangsa Indonesia. Pada setiap masa akan berbeda tantangannya, peluangnya, kekuatannya, dan keterbatasannya. Oleh karena itu, Wayan menyampaikan semangat kepahlawanan harus menjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat dimanapun berada. Lebih lanjut, Wayan mengatakan meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil mewujudkan NKRI, berikutnya diharapkan muncul sosok pahlawan yang memberikan pencerahan, memberikan harapan, dan melakukan tindakan terhormat membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Itu semua dapat dilakukan oleh siapapun. Terakhir, Wayan mengajak seluruh jajaran agar jangan pernah lelah untuk berbuat yang terbaik, meneladani dan mewarisi nilai-nilai kepahlawanan. Mari kita implementasikan sifat-sifat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang paling kecil yang dapat dilakukan di sekitar kita untuk kemaslahatan masyarakat, ujarnya. Wujudkan program akselerasi ketahanan pangan, Lapas Banjarbaru panen 150 kg kangkung jumbo. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru mengambil langkah proaktif dengan memanfaatkan lahan sarana asimilasi dan edukasi untuk menanam berbagai sayuran dan buah-buahan. Hasil nyata dari upaya tersebut, Lapas Banjarbaru melakukan panen 150 kg kangkung jumbo.
Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, mengatakan panen ini bukan hanya sekedar simbolis, namun juga bukti komitmen Lapas Banjarbaru dalam mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Menteri IMIPAS. Ini keberhasilan program pembinaan kemandirian yang kita selenggarakan bagi warga binaan. Wayan mengatakan, berkat inisiatif dan kolaborasi petugas dan warga binaan, lahan yang semulanya semak belukar diubah menjadi kebun buah-buahan dan sayuran produktif. Selain memberikan manfaat langsung berupa hasil panen, kebun ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi warga binaan untuk mengembangkan keterampilan. Wayan pun berharap keberhasilan panen ini dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk menghasilkan produk pertanian. Ia pun berharap semoga panen ini membuat warga binaan semakin semangat meningkatkan produktivitas sehingga ketahanan pangan yang dicita-citakan dapat tercapai. Sementara itu, Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Adi Tri Marwoko menjelaskan panen kangkung membutuhkan waktu sekitar 35 hingga 40 hari. Ia menjelaskan kangkung adalah sayuran yang cepat panen dan cara tanamnya terbilang tidak terlalu sulit, bahkan dapat dilakukan dengan mudah oleh pemula sekalipun. Maka dari itu, warga binaan cepat terampilnya. Lebih lanjut, Adi mengungkapkan kangkung tersebut akan dipasarkan di Labaru Fresh Market yang diadakan setiap hari Sabtu. Hasil penjualannya akan kita setorkan sebagai penerimaan negara bukan pajak, membeli bibit baru, dan memberi warga binaan premi sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka, ungkapnya. Tanam 2.000 bibit singkong, Lapas Banjarbaru dukung program ketahanan pangan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru lakukan penanaman massal bibit singkong di lahan sarana asimilasi dan edukasi. Penanaman ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Banjarbaru Iwayan Nurastawibawa bersama jajaran struktural dan warga binaan. Wayan mengatakan sekitar 2.000 bibit batang singkong kami tanam di lahan sae yang baru dibuka beberapa waktu lalu. Semoga tumbuh subur dan hasil melimpah sehingga dapat dijual keluar dan dinikmati bersama-sama. Ia mengungkapkan penanaman singkong itu adalah bentuk nyata Lapas Banjarbaru dalam mendukung 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satunya terkait ketahanan pangan. Wayan pun menyampaikan program pembinaan kemandirian yang diselenggarakan Lapas Banjarbaru bertujuan mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat dengan keterampilan. Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Bagus Paras Etika menjelaskan, proses tumbuh bibit singkong mulai dari pembibitan hingga panen membutuhkan waktu 120-150 hari. Ia mengatakan, cara menanamnya cukup mudah dengan memakai pola zigzag. Namun yang harus benar-benar diperhatikan adalah jarak tanamnya agar ketika tanaman tumbuh dewasa, tajuk pohon tidak berhimpitan. Jarak tanam singkong yang tepat akan membuat pertumbuhan tanaman optimal supaya hasil panen maksimal. Salah satu warga binaan Arbain menyampaikan ia bersungguh-sungguh mengikuti program pembinaan kemandirian. Ia mengatakan baru 2 bulan ia ikut kegiatan perkebunan, namun sudah banyak ilmu yang diberikan para petugas. Semoga bermanfaat dan saya akan rawat singkong ini dengan sepenuh hati. 300 warga binaan jalani VCT Mobile, Lapas Banjarbaru gandeng Puskesmas Cempaka. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru bekerja sama dengan Puskesmas Rawat Inap Cempaka gelar pemeriksaan kesehatan penyakit tidak menular dan voluntary counseling and testing dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60 tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Banjarbaru selama 2 hari tersebut menyasar 300 warga binaan. Kepala Subseksi Perawatan Dedi Sapitri mengatakan,
Kegiatan ini berlangsung sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, sifilis, hepatitis, TBC, diabetes mellitus, dan hipertensi di kalangan warga binaan. Ketika nantinya diketahui ada yang positif, segera kita tindak lanjuti dengan pengobatan terfokus sehingga mendapatkan penanganan yang tepat. Dedi juga menyampaikan terima kasih kepada Puskesmas Cempaka atas sinergi dalam melakukan visiti mobile di Lapas Banjarbaru. Sementara itu, Dokter Puskesmas Cempaka, Dr. Rahmat Humaydi, mendukung upaya Lapas Banjarbaru dalam meningkatkan derajat kesehatan warga binaan melalui visiti mobile. Ia berharap semoga sinergi layanan kesehatan ini dapat membantu mendeteksi dini kasus HIV, TBC, dan hepatitis di Lapas Banjarbaru, serta memberikan dukungan bagi warga binaan apabila nantinya positif tertular dengan pengobatan yang intensif. Lapas Banjarbaru ikuti sosialisasi penguatan budaya anti korupsi dan kehumasan di lingkungan kantor wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan tahun 2024. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, bersama Kepala Subbagian Tata Usaha, Tamrin, dan petugas Humas, Wahyu Indrawardana, mengikuti sosialisasi penguatan budaya anti korupsi dan kehumasan tahun 2024 yang digelar oleh kantor wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Jumadi, di Balai Pertemuan Garuda. Dalam sambutannya, Jumadi menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga menyoroti pentingnya implementasi misi ketujuh Astacita Presiden dan Wakil Presiden yang fokus pada penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jumadi juga menekankan pentingnya kehumasan bagi seluruh UPT pemasyarakatan dan imigrasi. Kehumasan penting untuk organisasi agar kinerja diketahui oleh masyarakat. Kedepannya diharapkan humas di UPT dapat disediakan ruangan kerja sendiri agar kinerja semakin optimal, ucapnya. Selanjutnya, Inspektur Wilayah 3 Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Iwan Santoso, sampaikan penguatan dengan data indeks perilaku anti korupsi Kemenkumham. Iwan menjelaskan kecurangan merupakan perbuatan sengaja, baik dalam bentuk individu ataupun suatu pihak yang merugikan pihak lainnya demi mendapatkan keuntungan masing-masing. Ia juga meminta seluruh peserta untuk berkomitmen untuk menolak gratifikasi dan pungutan liar dalam pelaksanaan tugas. Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, menyampaikan bahwa jajarannya berkomitmen mengimplementasikan budaya anti korupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan senantiasa berkontribusi mengglorifikasikan citra dengan peran aktif tim Humas Lapas Banjarbaru. Dalam kegiatan penguatan kehumasan, Kanwil Kemenkumham Kalsel menghadirkan dua narasumber, yakni Imam Hanafi, redaktur portal LKBN antara Biro Kalimantan Selatan, dan pelaksana pada Biro Humas Hukum dan Kerjasama, Nadia Resta Kumaladewi. Lapas Banjarbaru gelar razia bersama APH, petugas berhasil temukan handphone. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru gelar razia kamar hunian warga binaan bersama personil Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru, Kepolisian Sektor Cempaka, dan Komando Rayon Militer 100607 Banjarbaru. Dalam razia tersebut, para petugas gabungan berhasil menemukan sejumlah barang terlarang termasuk handphone. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Banjarbaru, Septiawan Kuspriyo Pratomo, mengungkapkan razia kali ini menyasar 3 blok. Totalnya ada 36 kamar warga binaan yang kita geledah. Hasilnya ditemukan 3 buah handphone beserta charger, headset, terminal listrik, dan kabel rakitan. Ada juga barang berbahaya lainnya seperti senjata tajam rakitan, gunting, dan sendok stainless. Semuanya kita amankan, didata, kemudian dimusnahkan.
Septiawan juga mengatakan razia ini merupakan implementasi dari 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satunya terkait pemberantasan narkoba dan handphone. Lebih lanjut, ia menyampaikan terima kasih atas keikutsertaan seluruh APH dalam razia gabungan. Sementara itu, pelaksana pada BNN Kota Banjarbaru, Dedi Heriadi, mengatakan pihaknya senantiasa mendukung penuh upaya P4GN di lingkungan Lapas Banjarbaru. Dan berita tadi sekaligus mengakhiri Labaru sepekan kali ini. Dan nantikan kami di pekan berikutnya, tentunya dengan berita yang lebih menarik tentang Lapas Banjarbaru. Jangan lupa untuk like, Komen, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update terbaru. jangan kada ingatlah. Sampai jumpa!